Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, hari ini kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Dengan muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP, dan PJOK. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya dan saksikan video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Siswa mampu memahami arti lambang Garuda Pancasila sila ke-1 dengan benar. 2. Siswa mampu menyebutkan sikap sesuai Pancasila sila ke-1 dengan benar. 3. Siswa mampu menyebutkan pengamalan Pancasila sila ke-1 dengan benar. 4. Siswa mampu menyebutkan 6 ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. 5. Siswa mampu membaca bilangan cacah mulai 1000 sampai 10.000 dengan benar. 6. Siswa mampu menentukan nilai tempat bilangan cacah mulai 1000 sampai 10.000 dengan benar. 7. Siswa mampu menyelesaikan soal cerita dengan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah dengan benar. 8. Siswa mampu memahami pengertian pola irama dengan benar. 9. Siswa mampu memahami cara bermain dalam permainan estafet dengan benar. Anak-anak, coba kita perhatikan, ada gambar apakah ini? Ya, betul, ini gambar burung Garuda. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai lambang yaitu burung Garuda, di mana Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada subtema kali ini kita akan belajar tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini dilambangkan dengan gambar bintang emas yang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya kita simak, ini ada gambar apakah? Ya, betul sekali, ini ada gambar orang sedang beribadah. Kalian tahu ini ibadah orang yang mempunyai agama apa? Ya, betul, orang yang mempunyai agama Islam. Di manakah tempat ibadahnya? Ya, betul, di masjid. Kemudian gambar yang kedua kita lihat, ini gambar orang juga sedang beribadah di mana? Ya, di gereja. Nah, ini tempat ibadahnya orang beragama Kristen. Nah, beribadah ini merupakan sikap yang sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang kita perhatikan gambar apakah ini? Ya, ini namanya wihara, di mana tempat ini menjadi tempat ibadah orang yang mempunyai agama Buddha. Berikutnya, gambar apakah ini? Ya, ini orang sedang beribadah di pura. Pura adalah tempat ibadah orang yang mempunyai agama Hindu. Berikutnya, ini ada gambar apa? Ya, betul, ini namanya kelenteng. Kelenteng ini menjadi tempat ibadah orang yang mempunyai agama Konghucu. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Ini ada gambar anak sedang apa? Ya, betul sekali, berdoa. Berikutnya, ada gambar apakah ini? Ya, ini ada beberapa orang di mana mereka memiliki agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi mereka tetap saling menghormati. Ya, jadi mereka berteman dengan pemeluk agama lain.
di mana saling menghormati teman juga saat beribadah. Nah, ini termasuk dalam sikap yang sesuai dengan sila pertama. Ya, kita ingat kembali sikap yang sesuai dengan sila pertama. Yang pertama tadi apa? Ya, 1. Beribadah, 2. Berdoa, 3. Tentunya kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, 4. Berteman dengan pemeluk agama lain, dan 5. Menghormati teman saat beribadah. Nah, berikut ini pengamalan Pancasila sila yang pertama. Kita lihat, ini ada gambar apakah? Ini gambar orang sedang berdoa. Ya, kita berdoa dulu sebelum makan, itu termasuk pengamalan dalam Pancasila. Maupun kita berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun. Kemudian kita lihat lagi. Ya, ini gambar orang di mana mereka saling berpegangan tangan dengan tidak memperhatikan suku, agama, ras, sehingga mereka harus saling menghormati dan menghargai antar sesama. Berikutnya juga melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, berikutnya kita perhatikan anak-anak, ini gambar apakah? Ya, betul, ini ada gambar pohon. Nah, ini ada pohon. Ya, betul. Kemudian ini ada manusia. Ya, betul. Ini ada apa lagi? Ya, betul, kupu-kupu. Ada apa lagi? Ya, betul, ini ada kambing. Ya, ada hewan apa lagi? Ya, ini ada bebek. Oke, ini ada apa lagi? Oh, ini ada kucing. Ya, oh, ada apa lagi nih? Burung. Ya, betul sekali. Ada apa lagi? Oh, ini ada ayam. Betul sekali. Ya. Nah, tahukah kalian gambar ini itu mencakup apa saja? Ya, ini termasuk makhluk hidup, di mana makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kita lihat ini ada gambar apa? Ya, betul, ini gambar cicak. Ya, anak-anak tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding? Kita bernyanyi dulu ya. Lagu Cicak di Dinding ini diciptakan oleh NN. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, lagu Cicak di Dinding ini sudah sangat populer ya di kalangan masyarakat kita, di mana lagu ini menjadi lagu yang sangat sederhana untuk dinyanyikan oleh anak-anak. Nah, kita lihat lagu Cicak di Dinding ini mempunyai pola irama. Ya, pola irama itu apa? Pola irama itu adalah panjang pendeknya bunyi. Kita lihat ini ada tanda kotak kecil. Nah, kotak kecil merah ini ya, ini menunjukkan pendek ya. Cicak cicak di dinding. Nah, dingnya panjang. Nah, kalau panjang disimbolkan dengan kotak panjang. Nah, gitu ya. Jadi ini pola irama dalam lagu Cicak di Dinding. Nah, ini ya, tadi pola irama adalah panjang pendeknya bunyi yang dapat dihitung berdasarkan ketukan. Lalu apa itu ketukan? Ketukan adalah bunyi yang teratur seperti bunyi dari detak jarum jam. Birama adalah jumlah ketukan dalam satu birama. Contoh, 1 birama 2/4 ada 2 ketukan dalam satu birama. Birama 3/4 3 ketukan dalam satu birama. Dan birama 4/4 4 ketukan dalam satu birama. Nah, nada panjang disimbolkan kotak merah panjang, nada pendek disimbolkan dengan kotak merah pendek. Nah, berikutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Seperti yang kalian ketahui tadi, sebelum Budia jelaskan lebih lanjut, kita sebutkan dulu beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama, ada apakah? Ya, tadi di lagunya Cicak-Cicak di Dinding ada
diam-diam merayap. Nah, kalau merayap itu termasuk dalam apa? Iya, merayap itu termasuk bergerak. Nah, kemudian ciri yang kedua, bernafas. Ciri yang ketiga, memerlukan makan dan minum. Kalau di lagu Cicak Dinding tadi ada hap, lalu ditangkap, datang seekor nyamuk. Ya, jadi makanan cicak nyamuk ya. Berikutnya tumbuh, sudah pasti tumbuh dari yang kecil menjadi besar. Berkembang biak, berkembang biak itu beranak ya, memiliki anak, memiliki keturunan. Dan 6 peka terhadap rangsang. Nah, masing-masing nanti akan Ibu Dias jelaskan. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat. Seperti kita lihat di sini ada gambar manusia. Manusia bergerak dengan menggunakan kakinya. Kemudian ada ikan. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip. Kemudian ada burung. Burung bergerak dengan menggunakan sayap. Kemudian bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan bergerak dengan mengikuti arah datangnya sinar matahari. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernapas. Bernapas adalah menghirup udara. Udara yang kita hirup adalah udara bersih yang disebut dengan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau udara kotor. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda. Ikan bernapas dengan insang, manusia bernapas dengan paru-paru, serangga bernapas dengan trakea, burung bernapas dengan paru-paru dan mempunyai alat pernapasan yang disebut kantong udara atau pundi-pundi udara. Dan alat pernapasan pada tumbuhan adalah stomata atau mulut daun, yaitu lubang-lubang kecil di bawah permukaan daun, dan lentisen, lubang-lubang pada batang. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu memerlukan makan dan minum. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya. Manusia sehari makan 3 kali dan disarankan minum 2 liter setiap harinya. Sedangkan hewan, ada hewan yang memakan tumbuhan dan yang memakan daging serta memakan keduanya. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora, contohnya sapi, kambing, kuda. Dan hewan pemakan daging disebut karnivora, seperti harimau, singa, serta hewan yang memakan keduanya, tumbuhan dan hewan, disebut omnivora, seperti beruang dan ayam. Pada tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri yang terjadi melalui proses fotosintesis. Tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis yang terjadi di daun. Daun yang mengandung klorofil atau zat hijau daun dapat mengubah air dan mineral dari dalam tanah dan karbon dioksida menjadi zat tepung atau glukosa dan gula dan oksigen. Oleh karena itu, tumbuhan harus selalu disiram dengan air dan ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari agar selalu hidup. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh. Tumbuh adalah bertambahnya ukuran tubuh menjadi besar, baik berat maupun tingginya. Seperti pada manusia, kita lihat gambar berikut ini. Manusia tumbuh mulai dari bayi menjadi balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Sedangkan ayam mulai dari telur kemudian dierami oleh induknya selama 21 hari baru menetas menjadi anak dan akan tumbuh besar menyerupai induknya. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memiliki keturunan atau anak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan setelah sebelumnya mengandung selama 9 bulan. Dan hewan berkembang biak ada yang bertelur dan beranak. Perkembangbiakan hewan dengan bertelur biasa disebut dengan ovipar. Dan contoh hewannya yaitu ayam, bebek, cicak, burung, dan ikan. Sedangkan hewan berkembang biak dengan beranak disebut vivipar.
Contohnya sapi, kambing, gajah, kucing, anjing, dan sebagainya. Untuk hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak disebut dengan ovovivipar. Ovovivipar adalah salah satu cara berkembang biaknya hewan, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur dan telur tetap berada dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Adapun contoh hewan ovovivipar yaitu buaya, ular, ikan hiu, ikan pari, kadal, dan kuda laut. Untuk tumbuhan, ada perkembangbiakan dengan tunas dan biji. Dengan tunas, contohnya ada pohon pisang, pohon bambu, dan pohon cocor bebek. Dan untuk perkembangbiakan dengan biji ada banyak contoh, yaitu pohon mangga, jambu, salak, kacang, dan masih banyak lagi. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Kemampuan menanggapi rangsangan pada makhluk hidup disebut iritabilitas. Rangsangan bisa berupa rangsangan cahaya, suhu, sentuh suara, bau, atau makanan. Kita lihat tumbuhan putri malu yang akan menutup daunnya ketika disentuh oleh orang, dan bekicot yang akan memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan. Pada manusia juga memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsang. Misalnya, mata peka terhadap cahaya, telinga peka terhadap rangsangan suara. Nah, setelah kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup tadi, sekarang coba kita lihat di sini ada gambar apa, anak-anak? Iya, ini ada ikan. Ya, ini namanya ikan emas. Kemudian berikutnya ini ada apa? Iya, ini ada cicak yang sedang merayap ya. Nah, kalian tahu apa kesamaan ikan dan cicak? Iya, persamaannya yaitu mereka memiliki perkembangbiakan yang sama, yaitu dengan cara bertelur. Dan tahukah kalian cicak dan ikan bertelur dalam jumlah yang banyak? Contohnya salah satu jenis ikannya yaitu ikan mas. Sekali bertelur bisa menghasilkan lebih dari 1000 telur. Tahukah kamu bagaimana menulis bilangan 1000? Ya, kita coba di sini. Angka 1, angka 0, angka 0, angka 0. Ya, betul sekali. Jadi 1000 ditulis dengan 4 angka. Yang pertama 1, berikutnya angka 0, angka 0, dan angka 0. Bagaimana dengan bilangan 2000? Kita cukup ganti saja angka 2, angka 0, angka 0 lagi, dan angka 0 lagi. Ya, jadi ini angka yang depannya diganti dengan angka 2, maka ini namanya bilangan 1000 dan 2000. Kita hapus dulu. Ya, oke. Nah, ini dia angka 1000. Berikutnya 3000, 5400, 6750. Kita ulangi lagi. Yang atas angka berapa? 1000. Berikutnya 3000, berikutnya 5400, berikutnya 6750. Baiklah, kita urutkan bilangan berikut ini mulai dari yang terkecil ke terbesar. Di sini ada 5 bilangan cacah. Yang pertama 5250, yang kedua 3250, yang ketiga 1250, yang keempat 2250, yang kelima 4250. Manakah angka yang terkecil? Ya, betul, ini angka yang terkecil 1250.
Berikutnya, ya, 2250. Berikutnya, 3250. Berikutnya, 4250. Dan yang terbesar adalah 5250. Maka jadinya seperti ini. 1250, 2250, 3250, 4250, dan 5250. Berikutnya kita belajar nilai tempat. Di sini ada 5 bilangan, di mana nanti masing-masing bilangan tiap angkanya memiliki nilai tempat masing-masing. Karena ini ribuan, maka nilai tempatnya ada 4. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat bilangan yang pertama, yaitu 5234. Angka 5 yang pertama ini menempati nilai ribuan. Nilainya sebesar 5.000. Kemudian angka 2 menempati nilai ratusan. Nilainya sebesar 200. Kemudian angka 3 menempati nilai puluhan. Nilainya sebesar 30. Dan angka 4 menempati nilai satuan. Angkanya sebesar 4. Ya. Berikutnya ada angka 4678. Sama seperti di bilangan sebelumnya, angka 4 juga menempati nilai tempat ribuan sebesar 4000, angka 6 nilai tempat ratusan sebesar 600, angka 7 nilai tempat puluhan sebesar 70, dan angka 8 menempati nilai tempat satuan sebesar 8, dan seterusnya. Berikutnya kita belajar mengenai menghitung bilangan dalam soal cerita. Kita perhatikan bacaan berikut ini. Pak Fauzan memiliki ayam yang menghasilkan telur 2400 butir. Pak Diego memiliki ayam yang menghasilkan telur 1300 butir. Berapa jumlah telur yang dihasilkan ayam keduanya? Nah, bagaimana cara menjawabnya, anak-anak? Nah, karena yang ditanyakan jumlah, maka tentu saja penyelesaiannya adalah dengan menjumlahkan kedua jumlah telur dari masing-masing pemilik. Caranya yaitu kita buat kalimat matematikanya dulu, disingkat KM. Seperti ini, ya. Telur ayam Pak Fauzan 2400 butir ditambah telur ayam Pak Diego 1300 butir, maka ketika dijumlahkan kita harus mengurutkan dulu nilai tempat dari ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Maka didapatkan 2400 ditambah 1300 menjadi 3700 butir. Sehingga kalimat jadinya atau jawabannya disebut KJ, yaitu jadi jumlah telur yang dihasilkan ayam keduanya adalah 3700 butir. Nah, cukup mudah kan anak-anak? Dengan gambar berikut ini, kalian tahu mereka sedang bermain apa, anak-anak? Mereka sedang bermain permainan estafet. Apakah itu permainan estafet? Permainan estafet adalah permainan yang dilakukan dengan cara membawa suatu benda, bisa tongkat, kemudian diberikan kepada yang lain. Cara bermain estafet tongkat: 1. Menentukan siapa pelari pertama dan pelari selanjutnya dalam satu regu. 2. Pelari pertama membawa tongkat hingga garis finish, kemudian memberikan pada pelari berikutnya menuju garis start, dan seterusnya hingga jumlah pemain dalam satu regu habis. 3. Pelari terakhir dalam satu regu yang terlebih dahulu menyelesaikan tugasnya adalah pemenangnya.
Nah, demikian anak-anak, kita sudah belajar tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, tetap rajin belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.